Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 45 sampai ayat 51. Dibaca bareng saja. Dua tilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruka bikalimatin Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min ad-dini ka'ayatin tayri fa anfukhu fi fayakunu tayran bi'idznillah wa ubri'ul akma wal abrasa wa uhyil mauta bi'idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min
rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Ayat-ayat yang dibaca ini seputar klaim-klaim dari orang Kristen terkait status Yesus sebagai anak Tuhan. Maka ayat-ayat ini menegaskan bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan. Yesus sebagaimana sudah sering disinggung adalah bahasa Yunani dari Yosua. Yosua bahasa Ibrani dari Isa. Bahasa Inggrisnya Jesus. Jadi ayat-ayat yang membahas tentang Isa itu adalah mengkritik Yesus dalam agama Kristen. Ketika qalat berkata al malaikatu malaikat, ya Maryamu wahai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah yubashiruki memberi kabar gembira kepadamu bikalimatin dengan satu kalimah, dengan satu ucapan, minhu darinya, ismuhu yang namanya Al-Masih. Al-Masih ini gelar yang istimewa. Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Wajihan sebagai orang yang memiliki wajah. Wajah itu mukanya, arti asal muka. Maksud memiliki muka itu terpandang. Orang yang terpandang fid dunya, di dunia, wal akhirati dan akhirat, wa minal muqarrabin dan termasuk al muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Al-Muqarrabin ini dalam surat Al-Waqiah ini derajat yang paling tinggi ya. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun ya. Maksudnya didekatkan kepada Allah, di hadapan Allah. Sedangkan yang lainnya ashabul yamin, sebelah kanan Allah, dan yang masuk neraka ashabus shimal, sebelah kiri Allah. Al-Muqarrabin ini berarti selalu as-sabiqun as-sabiqun ya, sabiqun bil khairat, selalu yang paling dahulu dalam kebaikan. Ayat ini menegaskan kalimah yang sudah disebutkan oleh Allah ketika menyinggung Nabi Zakaria di ayat 39 ya. Di sana Allah menegaskan bahwa Nabi Yahya itu musaddiqan bi kalimatin minallah, sebagai penguat kalimah yang datang dari Allah, dan kalimah itu adalah Yesus ya. Sudah kita bahas karena posisi Nabi Yahya nanti menguatkan Nabi Isa, sekaligus kelahiran Nabi Yahya menguatkan kelahiran Nabi Isa, karena sama-sama di luar kenormalan. Nabi Yahya lahir tidak normal ya. Bapaknya sudah kakek-kakek, Nabi Zakaria mungkin normal, tapi ibunya yang tidak normal ya, sudah tua, sudah nenek-nenek jaba mandul ya. Mustahil melahirkan, tapi lahir juga. Nah, Nabi Isa juga sama, lahir tidak normal, hanya dari ibu tapi tanpa ayah. Kalimah ini yang sering dijadikan dalih ya
oleh orang Kristen bahwa Yesus itu kedudukannya firman Tuhan, ya, mengikuti filsafat dari Plotinus, ya. Jadi dina filsafat Plato jeung Plotinus mah Tuhan itu yang menciptakan alam semesta itu tidak bernama, tidak punya sifat. Dia lalu menciptakan logos. Logos itu kan sumber ilmu logos, ya. Logos itu adalah kata-kata. Nah, dari kata-kata inilah tercipta kemudian alam semesta, ya. Dalam filsafat Kristen juga demikian. Tuhan itu tidak bernama, tidak bersifat, ya, yang nanti diikuti oleh Mu'tazilah. Tidak boleh ada sifat Tuhan, yang menolak sifat-sifat Tuhan. Ketika Tuhan disifati satu sifat, maka berarti Tuhan itu sama dengan makhluk, ya. Tuhan itu tidak bisa dikategorikan apapun. Nah, Tuhan dalam Kristen kan Tuhan Bapa, saha ngaranna eueuh kadeunakeun jadi Allah teh. Di Bali Sang Hyang Widi Yesus, ya, pakai Sang Hyang Widi, mengikuti agama setempat. Tuhan Bapa we dalam bahasa Inggris juga Lord God, ya, mau disebut saha ngaranna. Nah, Tuhan Bapa ini kemudian menciptakan firman-firmannya itu adalah Yesus. Makanya dalam studi banding agama, Quran itu enggak selevel dengan Bible, dengan Injil. Quran itu selevelnya dengan Yesus, ya. Sedangkan Bible selevelnya dengan hadis dalam ilmu perbandingan agama. Dan oleh karena itu bisa dipahami kalau Mu'tazilah kekeh mengatakan Quran itu makhluk. Karena kalau Quran disebut kalamullah, firman Allah, berarti Quran teh Tuhan juga Yesus, gitu. Ya, kedudukan Yesus sebagai Tuhan itu karena ditegaskan oleh Allah sebagai kalimah, ya, firman Tuhan. Ketika sesuatu dilekatkan kepada Tuhan, berarti itu bagian dari Tuhan. Makanya dalam perspektif Mu'tazilah nggak boleh Tuhan itu dikasih sifat. Kalau kita ya jelas menolak, ya, aliran-aliran sesat seperti itu. Jangan karena filsafat Kristen, filsafat Yunani menghegemoni pada zamannya lalu kemudian ikut sama we jeung nu arayeuna, kulantaran ayeuna usumna liberalisme, pluralisme, lalu kemudian agama Islam disesuaikan dengan liberalisme, pluralisme. Nah, itu perkeliruan yang dilakukan Mu'tazilah dulu. Agama Islam itu disesuaikan dengan filsafat Yunani kayak Kristen. Dan ini yang sudah kita bahas, ya, di awal surat Ali Imran. Jadi turunnya surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat 90, ya, atau sebelum lang tanalul birra, itu terkait perdebatan pendeta Kristen Najran dari Yaman. Karena Yaman dulu pusat Kristen, ya, Yaman, Syam juga pusat Kristen. Terkait 3 hal dalam surat An-Nisa, bahwa Yesus itu dinyatakan kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, ya, Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kalimah itu sesuai dengan akidah Kristen, firman Tuhan Yesus itu, dan firman Tuhan itu juga mewujud anak Tuhan. Begitulah filsafatna, bae urang teu ngarti ge nya. Nah, kemudian waruhum min, ini yang nanti jadi oknum ketiga, Roh Kudus. Makanya orang Kristen tidak akan menolak ketuhanan yang Maha Esa, karena Esa dalam konteks Kristen itu bukan satu tapi kesatuan, ya. Jadi mual daek disebut Trinitas tapi Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3, kan kurang melieur, ya. Hiji mah hiji we tong dalam 3.
tong 3 dalam 1. Nah itu jadi bi kalimatin min, apa yang dimaksud bi kalimatin min kata para ulama, kalimah di sini firman Allah, dan jangan dipahami sesuai filsafat Yunani kayak Mutajilah. Firman Allah ya firman Allah. Allah bisa berfirman. Ya matakdina ilmu sifat 20 kalam, ya ada kalam. Terus kaunuhu mutakalliman, ya, bahwa Allah itu bisa berfirman, dan firman Allah itu benar-benar ada dan tidak menjadikan sesuatu kemudian menyamai Allah. Kalimatin min, apa firmannya kata para ulama, kun, ya kun fayakun, ya, kun naungkul. Jadi cukup dengan firman Allah maka jadilah Nabi Isa, ya. Al-Masih ini maknanya di dalam Fathul Bari diurai di tentang hadis Al-Masih tidak kurang dari 60 makna. Al-Masih itu ada yang mengusapkan masaha, karena Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit dengan mengusap sembuh, termasuk yang nanti dibahas. Ada Al-Masih itu dari siyahah. Siyahah itu selalu melakukan perjalanan jauh, karena Nabi Isa dalam sejarahnya selalu dikejar-kejar ya oleh pasukan Romawi, susulumputan. Tapi yang paling tepat Al-Masih itu kata Ibnu Hajar satu kata yang bermakna dua, yaitu as-siddiq dan al-kadzab, ya. Al-Masih itu yang istimewa, seseorang yang istimewa, dan istimewanya itu bisa siddiq, bisa jujur, bisa al-kadzab, pendusta. Karena ada dua Al-Masih yang Allah ajarkan, satu Al-Masih Isa bin Maryam, yang kedua Al-Masih Dajjal. Makanya nanti kekuatan Al-Masih Dajjal juga sama dengan Al-Masih Isa bin Maryam, menghidupkan yang mati, ya, menyembuhkan yang sakit, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Itu nanti Al-Masih Isa bin Maryam diturunkan di akhir zaman dengan misi menumpas, membunuh Al-Masih Dajjal, dan kedua-duanya ini adalah ciri kiamat. Di surat Az-Zukhruf, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah, itu Nabi Isa itu jadi tanda kiamat, ya, kalau beliau nanti turun lagi. Al-Masih ini kalau dalam bahasa Kristen, Kristus. Kristus itu artinya yang istimewa, ya, yang suci, yang diurapi, ya. Makanya Al-Masih Isa itu jadi Yesus Kristus. Orang yang meyakini Yesus sebagai Kristus, Kristen. Kristen itu jadi Kristen di orang begitu. Di sini Allah menegaskan bahwa Isa itu bin Maryam. Jelas, ya. Jadi bukan bin Allah. Wajihang fid dunya wal akhirah, seseorang yang terpandang di dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, kalau muqarrabin berarti makhluk yang harus beribadah kepada Allah. Masa yang ibadah kemudian jadi yang diibadahi, ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan dia bisa berbicara kepada orang-orang ketika dalam aisan, dalam pangkuan, di ais kene, ya, masih bayi sudah bisa ngomong. Dijelaskan di dalam surat Maryam, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu ketika dipangku, ya, digendong, diais sama Siti Maryam, lalu pulang, kemudian ditodong, ya, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya, kamu berbuat dosa besar, tuh pernah kawin boga anak cenah gitu. Lalu
fa asyarat ilaih, karena Siti Maryam sudah bernadar, ini nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya, sudah bernadar moal ngomong kasawae oge, lalu menunjuk ke putranya, ke bayi, dan ngomongnya yang tadi dirujuk di surat Maryam, ya, saya hamba Allah dan seterusnya. Wa kahlan, juga ketika dewasa. Kahlan itu kata Imam Ibnu Katsir, hina yuhillahu ilaihi bidzalik, ketika Allah memberikan wahyu kepadanya. Wa minas sholihin, dan termasuk orang-orang solih. Ini nanti dijelaskan di ayat-ayat yang akan datang. Orang solih itu, orang muqarrabin itu, orang yang taat beribadah kepada Allah. Masa orang yang taat beribadah kepada Allah kemudian musyrik dan menyuruh musyrik, gitu? Aneh. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Masa orang yang soleh kufur dan mengajarkan kufur? Qalat, Maryam berkata, Rabbi wa Rabbku, anna yakunu li walad, bagaimana mungkin aku punya anak, walam yamsasni bashar, dan tidak ada yang menyentuhku seorang manusia pun, maksudnya seorang lelaki pun. Qala, Allah menjawab, malaikat menjawab, kadzaliki, demikianlah Allah yakhluqu, menciptakan, ma yasha, apa yang dia kehendaki. Nah, ini yang jadi perdebatan di dalam akidah Kristen, teologi Kristen. Yesus ini diciptakan atau dilahirkan? Maka Al-Quran memberi kepastian tegas, diciptakan. Ya, berarti Yesus itu makhluk, bukan kholik. Kalau di surat Ali Imran bagian awal, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Masa Yesus Tuhan masuk rahim? Ya, kalau masuk rahim mah berarti bukan Tuhan, makhluk. Jadi dalih, karena dalih yang pertama tadi tidak ada ayah, kemudian bisa ngomong ketika masih kecil. Ini yang menjadi alasan kenapa Kristen menilai Yesus itu anak Tuhan. Kemudian nanti ada lagi karena Yesus selalu memanggil Bapa kepada Tuhan, dan ini perlu dikonfirmasi, ya, tentu tidak benar. Buktinya ketika disalib kata Yesus, il lama sabahtani, il itu Tuhan, ya, Immanuel, il itu Tuhan, Eli lama sabahtani, tidak memanggil Bapa. Idza qada amron, apabila dia memutuskan satu urusan, fa innama yaqulu lahu, maka sungguh Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Kalau para ulama tafsir kontemporer ada yang menyebutkan kun di sini bukan berarti Allah ngomong kun, ya. Kun ini hanya gambaran saja. Allah itu nggak usah berfirman pun jadi, ya. Yakhluqu ma yasha, yang dia mau. Wa yu'allimuhul kitab, Allah mengajarinya menulis. Kitab di sini menulis. Wal hikmata, dan hikmah. Hikmah itu ilmu yang Allah turunkan kepada setiap orang, khususnya ini kepada Nabi Isa. Dan kalau ke Nabi Muhammad SAW, hikmah itu jadi sunnah, jadi hadis. Wat Taurah, Torah, wal Injil, dan Injil. Nah, ini nanti mengkritik keyakinan Kristen bahwa Yesus itu nabi terakhir. Padahal ada ayatnya di Bible, nabi terakhir itu buta huruf, ya, sedangkan Yesus bisa menulis. Dan ini juga menegaskan bahwa Nabi Isa itu melanjutkan agama Yahudi, melanjutkan Torah, ya, dan Injil. Jadi sekaligus Torah dan Injil. Makanya nggak heran kalau di Kristen dihijikeun perjanjian lama jeung perjanjian baru. Kalau kita enggak, karena Nabi Muhammad hanya Quran dan tidak Torah dan Injil. Jadi kita mah Quran we unggul menasakh Torah dan Injil otomatis.
Kalau Nabi Isa mah dua-duanya dipakai, ya, Torah dipakai, Injil dipakai. Wa rasulan, dan seorang rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Nah, ini juga mengkritik keyakinan Kristen yang menginternasionalisasi agama Kristen. Itu Saulusnya, Saulus atau Paulus, Saulus, Paulus, eta kene yang menginternasionalisasi agama Kristen, padahal Nabi Isa khusus untuk bangsa Yahudi. Anni, sungguh aku qad ji'tukum, telah datang kepada kalian bi ayatin, dengan ayat, bukti, mujizat, bukti kekuasaan min rabbikum, dari Rabb kalian. Jadi ini menegaskan bahwa keistimewaan yang dia miliki bukan berarti dia Tuhan, tetapi mujizat dari Allah. Jadi kalau seandainya Nabi Isa anak Tuhan karena mujizatnya, seharusnya dari sejak Nabi Musa, ya, dari sejak Nabi Ibrahim kan sama banyak mujizatnya. Anni akhluqu lakum, sungguh aku menciptakan untuk kalian, minatin, dari tanah, kahayatib thair, seperti bentuk burung, fa'anfuhu fih, lalu aku tiup tanah yang berbentuk burung itu, fayakunu thairan, maka jadilah burung beneran, biiznillah, dengan izin Allah. Ayat-ayatnya Medina surat Al-Maidah sama biizni. Kata Allah dengan seizin aku, bukan berarti Yesus bisa menciptakan burung dari tanah, ya. Mujizat itu. Wa ubri'ul akma, dan aku bisa menyembuhkan yang akma. Akma itu yang buta dari sejak lahir. Ada juga yang menyebutkan yang rabun, bisa melihatnya siang hari, kalau malam hari nggak bisa melihat, atau sebaliknya. Wal abros, dan abros, penyakit belang atau kusta, yang sampai sekarang juga belum ditemukan obatnya. Al akma juga sama, cecenoge can bisa ngubaran. Wa uhyil mauta, dan aku menghidupkan yang mati. Nah, ini juga biiznillah, dengan izin Allah. Nah, nanti Al-Masih Dajjal juga mempunyai kekuatan kurang lebih seperti ini, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Makanya disebut Al-Masih. Dan ini semua sekali lagi di sini disebutkan biiznillah, dengan izin Allah, bukan Nabi Isa bisa membuatnya sendiri. Wa unabbiukum, dan aku beritahukan kalian, bima ta'kulun, apa yang kalian makan, wa matadakhirun, dan yang kalian sisakan, fi buyutikum, di rumah kalian. Jadi Nabi Isa itu tahu, ya, kamu tadi makan apa ya malam, kemudian tadi malam kamu menyisakan ini, ya, gorengannya terbiakeun combro misalkan. Nabi Isa tahu, ya. Meskipun Nabi Isa tidak berhadapan-hadapan dengan orang-orangnya. Dan ini menurut riwayat lain, ya, karena Nabi Isa kan ahli kedokteran, jadi tahu makanan, ya, makanan yang dimakan dan yang tidak dimakan. Inna fi dzalika laayatan lakum, sesungguhnya dalam hal itu jadi ayat, bukti kemujizatan untuk kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini ditujukan ke Yahudi dan Kristen. Yahudi mah menolak, kalau Kristen mah berlebihan, ya, sarua lebay. Yang ini mau menolak Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai Nabi, padahal ini jelas mujizatnya. Tapi kalau orang Kristen berlebihan menaikkan Nabi Isa dari Nabi menjadi anak Tuhan, ini juga berlebihan. Semuanya ini adalah izin Allah. Wa musaddiqan, dan membenarkan, lima baina yadayya, apa yang ada di hadapanku, minat Taurah, yaitu Torah. Wali uhilla lakum, dan aku halalkan untuk kalian, ba'dal ladzi, sebagian yang hurrima alaikum, diharamkan untuk kalian. Rinciannya kita nggak tahu.
Jadi ini hanya menegaskan bahwa Nabi Isa itu tidak menghapus Torah, tetap memakai Torah, hanya mengoreksi sedikit-sedikit, ya. Yang diharamkan pada Bani Israel kan gaji, ya, gaji sapi, gaji domba. Wa minal baqari wal ghanami haramna alim syumahuma, itu diharamkan. Wajitukum, dan aku datang kepada kalian bi ayatin, dengan ayat min rabbikum, dari Rabb kalian, fattaqullah wa ati'un, takwalah kepada Allah dan taatilah aku. Tuh kan, jadi tetap mendakwahkannya kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, fa'buduh, ibadahlah kepadanya, tidak ibadahlah kepadanya dan kepadaku, tidak, ya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi tegas bahwa ayat-ayat Al-Quran surat Ali Imran ini menegaskan bahwa Nabi Isa itu utusan Allah, Rasul Allah, dan bukan anak Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.